Kalau sudah proteinnya ini cukup, ya semua rakyat ini juga makanannya cukup. Jadi apa jatah, apa yang diperlukan untuk darah tadi, termasuk ferumnya, termasuk folic acidnya, termasuk proteinnya sendiri, ya karena itu zat besi itu diikat protein itu di dalam sel hemoglobin, sel darah merah itu. Protein sendiri itu semua bergabung. Nah, jadi nanti masa depan anak-anak kita juga cerdas-cerdas enggak? Perdarahan ini bisa juga karena cacing tambang misalnya. Karena kotor, makan tidak cuci tangan, atau proses mengolah makanan ini tidak bersih, mengandung cacing, ya. Kan kita lihat Bang Bakso, airnya itu nggak tahu dari mana itu. Kadang-kadang dia letakkan mangkok di tanah, nanti dicucinya di situ juga. Dari tanah ada cacing masuk ke tempat nyuci. Nah, ini kita makan enak saja. Nah, cacing tambang menggerogotin juga sekitar 2 cc satu hari. Itu termasuk jenis perdarahan. Ya, atau luka banyak perdarahan, ya. Nah, yang ketiga, jadi tadi kurang bahan ya, termasuk zat besi. Yang kedua kena perdarahan. Yang ketiga kena satu penyakit, hemolitik anemi namanya. Apa itu hemolitik? Ya, jadi umur sel darah itu tidak panjang. Ya, karena sesuatu zat tertentu, ya. Dia itu misalnya diantaranya karena hepatitis, ya. Itu bisa jadi sel darah itu membengkak, pecah. Belum 120 hari dia pecah. Nah, yang keempat, yang paling banyak itu, kalau di negeri kita ini masih ada malaria. Jadi parasit malaria itu masuk ke dalam sel darah merah, kemudian dipecahnya itu sel darah merah. Maka orang ini jadi kurang darah. Jadi kalau ibu tanya, apa sih sebabnya anemi itu? Nah, ibu ini kira-kira tergolong disebabkan kurangnya masuk makanan. Nah, jadi baiknya kepada ibu, bukan ibu saja ya, ibu-ibu di tanah air kita ini harus menyediakan makanan yang cukup bergizi, bersih, mengandung cukup zat bahan makanan. Itu diantaranya zat besi tadi. Tentu ada vitamin B12-nya, ada folic acid-nya, dan sebagainya. Itu ada pada tumbuh-tumbuhan. Makanya 4 sehat 5 sempurna itu sudah cukup tuh. Nah, jadi kalau mau hamil sebelum menikah, bagusnya ditingkatkan HB-nya. Jangan 10 terus, 11. Kalau 11 nanti waktu hamil kurang makan, ya turun lagi dia. Ya. Nah, itulah jadi kira-kira di sini penyebabnya. saya harus perhatikan gizinya ya dok ya. Gizinya, ya. Iya. Jadi dengan tadi dokter katakan bahwa kekurangan zat besi ya. Jadi itu pengertiannya sama dengan kalau kita anemi itu dok, kekurangan darah. Nah, itu tadi kan ibu tanya apa sih sebab-sebabnya? Nah, itu kekurangan bahan makanan di antara zat besi. Kalau ada perdarahan yang menahun ya, atau ada penyakit tertentu, hemolitik anemi, atau hemolitik ini bisa karena zat kimia ya. Zat kimia bisa, atau ada lagi yang lain sebetulnya aplastik anemi. Itu juga zat kimia mengganggu sumsum darah kita. Misalnya orang yang tinggal dekat bengkel pengecatan. Itu cat-cat ini kadang-kadang terbang, terhirup, masuk ke darah, pergi ke sumsum tulang, sumber pabrik darah kita. Terus ditekannya itu sumsum tulang, sehingga produksi darah itu kurang. Nah, itu juga bisa. Itu suatu kajian-kajian baru itu. Ya. Jadi dok, saya ini kan kebetulan hamil. Saya ingin menanyakan sejauh mana pengaruhnya terhadap janin selama kami kehamilan ini mengalami kekurangan darah gitu dok. Ya, sebetulnya secara logika saja saya terangkan ya. Ya, antara ibu dengan anak itu makanannya kan dari plasenta. Ya, dari saudaranya bayi itu yang kita sebut plasenta. Atau bahasa Indonesia ari-ari ya.
Ya. Nah, itu sang ibu mentransferkan darahnya ke bayi. Tapi ada bariernya, ada pencegahnya di sana itu. Tidak semua masuk. Kadang-kadang ada beberapa jenis macam penyakit itu tidak bisa masuk. Ada beberapa macam obat itu nggak masuk ke sana gitu loh. Tapi pada dasarnya yang bahan-bahan yang utama, kalau ibunya kurang di sana juga kurang. Bisa-bisa anak itu jadi lemah nanti waktu lahirnya. Ya, tidak cerdas jadinya kemungkinan. Ya. Ya. Kalau ibunya saja sudah, kalau kurang darah itu kan mikir juga malas, loyo, nggak produktif, kerja juga nggak kuat. Itu orang-orang kurang darah begitu. Itu negara-negara yang kurang, negara berkembangan ini kan intake ini banyak kurang tuh, makanya kurang darah. Jadi orang Islam ini mesti bergiat untuk meningkatkan produksi, ya, membantu pembangunan negara kita ini, produksi ditingkatkan di bidang tanam-tanaman, di bidang hewannya, ya, kemudian ikannya dan sebagainya. Kalau sudah proteinnya ini cukup, ya semua rakyat ini juga makanannya cukup. Jadi apa jatah, apa yang diperlukan untuk darah tadi, termasuk ferumnya, termasuk folic acidnya, termasuk proteinnya sendiri, ya, karena itu zat besi itu diikat protein itu di dalam sel hemoglobin, sel darah merah itu, protein sendiri itu semua bergabung. Nah, jadi nanti masa depan anak-anak kita juga cerdas-cerdas, nggak bodoh-bodoh, dibodohi orang nanti, ekonomi kita dikuasai orang, ya kan? Ya. Dan tidak pandai lagi untuk mencari tidak kreatif. Ya, itu jadi efeknya kepada turunan kita. Jadi harus segera ini dinaikkan darahnya. Ya. Kebetulan karena kehamilan saya ini yang pertama, jadi dengan mengalami problem seperti ini, kami tuh ada sering rasa khawatir, ya, dengan sendirinya stres sering timbul, ya dok, ya. Nah, untuk itu yang ingin saya tanyakan juga sama dokter, mungkin upaya-upaya apa yang saya harus lakukan untuk menghindari hal-hal ini. Kelihatannya memang, ya, di samping secara fisik makanan tadi, ya, kemudian sebetulnya tentu hubungan dengan suami itu juga harus ditingkatkan kemesraannya, ya. Yang paling utama sebetulnya, ya, tadi wawasan sudah ditambah, ya, wawasan ilmu tentang penyakit kurang darah, perlunya makan, itu semua dari kajian Al-Quran ada itu, ya. Kemudian dari ilmu-ilmu kesehatan yang dicanangkan Departemen Kesehatan ada itu, ibu mesti baca itu. Nah, sekarang hubungan batin ini antara ibu dan suami perlu jadi berdiskusi, berdialog, itu mesti jadi sama-sama sholat, ya, saling mendoakan, ya, jangan pulang kantor itu membisu aja, itu menggairahkan juga. Kalau ibu bergairah tuh dan ditopang oleh suami, itu makannya juga bisa lebih enak tuh biasanya, ya. Jadi hendaknya suami juga nanti dikasih pengertian, karena orang hamil itu emosinya labil, ya, labil. Jadi harus dia ikut membantu si istri. Yang lain adalah untuk hubungan ibu dengan si bayi. Nah, ini perlu saya tekankan supaya anak ini nanti lahirnya, kalau tadinya membuatnya itu dengan bismillah, ya, itu lahirnya juga dipersiapkan dengan ibu itu selama hamil. Kalau nyanyi jangan nyanyi dangdut, baca Quran. Jadi perbanyaklah bacaan kalimah thayyibah, ya. Kalau kaget jangan hamid-hamid jabang bayi, ya, tapi astagfirullah.
Kalau jatuh, innalillah. Ya semua ada kaitannya dengan Allah itu mesti dicanangkan terus setiap hari. Ya sholatnya ditambah. Walaupun hamil bisa sholat. Ya, dengan banyak sholat, sholat malam, sholat duha, sholat rawatib, ya, itu sholat sunat subuh, itu sangat mempengaruhi kehidupan batin ibu, terutama si anak. Karena sudah direkam oleh para ahli, ternyata bayi itu sedang di dalam kandungan sudah menanamkan memori. Ya, kalau ibu berantem dengan suami, itu memori si anak sudah ada. Kalau ibu ngomong yang kotor-kotor di luar dari ayat-ayat Al-Quran, itu anak itu nanti keluarnya juga jadi bandel. Tapi kalau baca Quran terus, insya Allah anak itu nanti balita sudah bisa hafal Quran. Nah, kalau anaknya baik, anaknya bisa agamanya kuat, alangkah senangnya ibu nanti. Nah, ini barangkali usaha-usaha yang sifatnya religius ini bisa membantu ibu lebih tenang, lebih dekat kepada Allah, sehingga makanan itu enak semua. Nah, kalau enak makannya, enak tidurnya, ya, bangun malamnya dekat kepada Allah, ya, semua ini bisa membantu diri ibu, keluarga ibu, dan bayi ibu. Ya, jadi ini bisalah baca Al-Quran itu setiap hari, setidaknya 1 juz 1 hari. Bisa nggak? Ya, insya Allah. Ya, Bisa. 1 juz 1 hari, ya, 3 bulan khatam, 30 hari khatam. Ya, selama hamil, wah sudah 9 kali khatam. Ya, itu banyak sekali manfaatnya barangkali. Ya, itu saya sudah banyak statistik itu sudah menunjukkan begitu. Jadi kalau ibu tanya, kegelisahan saya ini bisa nggak diatasi? Bisa. Ya, jadi dari Al-Quran itu kalau kita baca kalimat-kalimat thayyibah, menolong kepada ibu dan bayi. Tadi dokter katakan bahwa bayi dalam kandungan ibu ini merekam, ya, atau memori itu biasanya umur berapa itu, dok? Jadi dalam Al-Quran itu dalam surat Sajadah itu semastawa, semua itu kata Allah, ya, sesudah kira-kira 120 hari, 120 hari. Ya, ayat yang ke-9 itu menyatakan bahwa dihembuskanlah roh. Nah, di sana sudah mulai itu kegiatan otak, kegiatan jantung itu mulai aktif. Nah, di sana. Tapi sebaiknya sejak hamil awal sudah baca Quran, ngomongnya pun dijaga, jangan cuci maki, ya, itu sudah pantasnya begitu. Dari segi aktivitas itu, dok, mungkin ada batasan-batasan yang perlu saya ini kan, atau memang mungkin harus perlu itu banyak gerak? Senam hamil ada sekarang. Ada. Boleh ikut, Bu. Ya, barangkali karena sudah cukup waktunya, barangkali kita himbaulah kepada para pirsawan agar kepada para pirsawan yang mendengar ini, kalau ada yang kurang dalam pembicaraan ini bisa bertanya lebih jauh lagi. Kita dari Hikmah Fajar ini bisa menyambut semua saran dan pertanyaan. Dan kalau ada yang juga kekurangan darah, itu harusnya segera memeriksakan diri kepada dokter. Jangan lupa makanlah makanan yang thayyibah, halalan thayyibah. Ya, demikian. Afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Mari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.